Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan instalasi MySQL ke dalam perangkat komputer yang kita gunakan. MySQL ini adalah salah satu DBMS yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah database relasional, di mana MySQL ini dirilis pada tahun 1995 oleh dua orang foundernya, yaitu David Exmark dan Michael Whitenews. Kenapa kita pilih MySQL? Karena MySQL ini adalah salah satu DBMS yang bersifat open source, tidak berbayar alias gratis, dan sangat populer dalam dunia pemrograman komputer. Saat video ini dibuat, kepopuleran MySQL jika dibanding dengan DBMS lainnya yang ada saat ini berada di peringkat kedua di bawah Oracle. Namun untuk Oracle ini DBMS-nya berbayar alias tidak gratis, sedangkan MySQL DBMS-nya gratis. Kemudian untuk mendapatkan software MySQL ini, kita dapat mendownloadnya langsung dari website resminya MySQL, yaitu mysql.com, atau kita bisa juga mendapatkannya dengan mendownload XAMPP yang ada di website mariadb.org. Namun untuk instalasi MySQL dalam video kali ini, kita akan mendownload software MySQL-nya langsung dari website resminya MySQL, yaitu mysql.com. Kemudian untuk menginstal MySQL ke dalam perangkat komputer yang kita gunakan, paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, download dulu software MySQL-nya. Kemudian setelah itu lakukan instalasi sesuai kebutuhan. Kemudian setelah proses instalasi selesai, lakukan pengecekan konfigurasi servisnya. Dan yang terakhir, tambahkan path MySQL-nya pada environment Windows-nya. Baik, sekarang kita lakukan instalasi MySQL-nya. Yang pertama, kita download dulu softwarenya dari website mysql.com. Kita masuk ke menu downloadnya, kemudian kita arahkan ke MySQL Community, kemudian pilih MySQL Community Server. Setelah itu pilih operating system yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita klik pilihannya, di dalamnya ada beberapa macam OS yang dapat kita gunakan. Karena kita akan menginstal MySQL ini di dalam operating system Windows, maka kita pilih Microsoft Windows. Kemudian setelah itu download MySQL installernya. Kita klik button downloadnya. Ada dua macam installer yang dapat kita download. Kita pilih salah satu, kemudian kita klik button downloadnya. Setelah itu kita bisa melakukan login atau membuat akun baru dalam MySQL Community ini. Namun kedua pilihan ini sifatnya opsional, bisa kita abaikan. Artinya kalau kita tidak ingin melakukan login atau membuat akun di dalam MySQL Community ini, kita bisa langsung klik Start My Download. Kita klik. Oke, sudah selesai proses downloadnya. Langsung saja kita mulai instalasinya. Kita klik. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan tipe dari MySQL yang akan kita install. Kalau hanya untuk kepentingan pembelajaran, kita bisa memilih tipe server only. Kemudian kita next. Nah, sekarang sudah ditampilkan MySQL server yang akan kita install adalah versi 8.031. Ini adalah versi terbaru saat video ini dibuat. Langsung saja kita execute. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, setelah itu kita next, kita execute. Baik, statusnya sudah komplit. Kita next lagi. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses konfigurasi MySQL-nya. Kita next. Nah, di dalam form konfigurasi ini kita dapat menentukan tipe konfigurasi seperti apa yang akan kita gunakan. Pilihannya ada 3: development komputer, server komputer, dan dedicated komputer. Karena posisi kita saat ini sebagai seorang develop, kita pilih saja development komputer. Kemudian untuk pengaturan koneksinya, kita tetapkan saja semuanya sesuai pengaturan defaultnya. Untuk portnya biarkan tetap jalan di 3306. Kemudian kita klik button next.
kita next lagi. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan pengaturan akun user yang akan kita gunakan dalam MySQL ini. Untuk akun user ini kita tidak perlu membuat sendiri, karena secara otomatis setelah proses instalasi ini selesai, MySQL akan membuatkan kita sebuah akun user dengan nama root. Ingat tulisannya ROOT. Kita tinggal membuatkan passwordnya. Kita isi passwordnya di sini. Kemudian tulis ulang passwordnya. Kalau sudah, kita next lagi. Kemudian kita diminta untuk menentukan konfigurasi MySQL-nya di dalam service Windows yang kita gunakan. Secara default, MySQL akan memberikan nama service Windows-nya sesuai dengan versi MySQL yang diinstal saat ini, yaitu MySQL versi 8.0. Oke, kita next lagi. Kita next lagi. Kemudian kita execute untuk memulai proses konfigurasinya. Oke, proses konfigurasinya sukses. Kemudian untuk mengakhiri proses instalasi MySQL, kita klik finish. Kemudian kita next. Terakhir kita klik finish. Baik, sekarang langkah berikutnya adalah kita lakukan pengecekan konfigurasi service Windows-nya. Apakah MySQL yang telah kita install sudah aktif di dalam service Windows yang kita gunakan. Kita klik icon search. Kita ketik di sini service. Oke, sudah tampil. Kita klik service-nya. Kemudian di dalam daftar service ini kita cek apakah service dari konfigurasi MySQL versi 8 yang sudah kita install tadi telah aktif dalam service Windows ini. Coba kita cek. Nah, dapat kita lihat di sini MySQL versi 8 sudah dalam posisi running, artinya sudah siap digunakan. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan path atau lokasi dari folder MySQL yang telah kita install dalam environment Windows yang kita gunakan. Caranya, yang pertama, kita kopikan terlebih dahulu posisi dari folder bin yang ada di dalam MySQL yang sudah kita install tadi. Kita masuk ke Windows Explorer, kita cari lokasi folder bin MySQL-nya. Posisinya ada di C, program file, MySQL, MySQL Server 8, kemudian kita pilih folder bin. Nah, setelah itu tinggal kita copy path atau lokasi dari folder bin ini. Kita klik, kemudian klik kanan, kemudian kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam environment Windows-nya. Caranya, kita klik icon search, kemudian kita tulis environment. Nah, di sini akan muncul tampilan edit the system environment variables. Kita klik, kemudian klik button environment variables. Nah, di dalam bagian system variables, pilih variable path. Setelah itu kita klik button edit, kemudian kita buatkan variable path yang baru. Langsung kita klik saja button new, kemudian tinggal kita paste path atau lokasi dari folder bin yang telah kita copy tadi. Kita klik kanan, paste. Oke, sudah masuk. Kemudian kita klik OK, klik OK lagi, klik OK lagi. Nah, seperti itulah tahapan dari seluruh proses instalasi MySQL ke dalam perangkat komputer yang akan kita gunakan untuk membuat database. Sekarang coba kita buka MySQL-nya. Caranya, kita masuk ke command prompt-nya Windows. Dari icon search, kita ketik run. Atau kalau kita menggunakan tombol shortcut, kita bisa langsung menekan tombol bendera Windows yang ada di keyboard dengan huruf R. Setelah itu kita ketik cmd, kita enter. Nah, di dalam command prompt Windows ini kita jalankan MySQL-nya. Kita ketik MySQL, kemudian kita masukkan user dan passwordnya. Untuk memasukkan user, kita tulis -u, kemudian root, ROOT. Setelah itu untuk memasukkan passwordnya, kita ketikkan -p, kemudian kita enter. Silakan masukkan passwordnya, kemudian kita enter. Oke, berhasil. Nah, sekarang untuk uji coba yang pertama, coba kita tampilkan daftar database yang ada di dalam MySQL ini. Caranya, kita tulis perintah show database.
titik koma, kita enter. Nah, berhasil. Seluruh database yang ada di dalam MySQL berhasil kita tampilkan. Adapun untuk perintah-perintah MySQL lainnya secara detail akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Demikian pembahasan tentang instalasi MySQL. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.